Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Edunesiania Online Learning Community. Guru inspiratif, mari kita lanjutkan diskusi kita. Pada video ini kita akan mendiskusikan ranah hasil belajar. Seperti kita ketahui bahwa pada capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka tidak lagi dibatasi dengan ranah. Tidak seperti pada kurikulum 2013 dan 2006. Pada kurikulum 2006 malah dituliskan 3 ranah pada kompetensi dasar. Kemudian pada kurikulum 2013 dituliskan kompetensi dasar kognitif dan psikomotorik. Ranah afektif pada kurikulum 2013 disajikan dalam bentuk kompetensi inti. Di kurikulum Merdeka, kita harus memahami bahwa capaian pembelajaran merupakan rumusan hasil belajar yang terintegrasi. Tentu saja, di dalamnya ada 3 ranah tersebut, meskipun tidak tertuang secara langsung. Mari kita lihat beberapa contoh rumusan capaian pembelajaran. Saya akan memperlihatkan contoh capaian pembelajaran pada fase C. Mari kita lihat. Pada bahasa Indonesia misalnya, elemen menyimak. Kalimatnya, peserta didik mampu menganalisis informasi berupa fakta, prosedur, dengan mengidentifikasi ciri objek dan urutan proses kejadian dan nilai-nilai dari berbagai jenis teks informatif dan fiksi yang disajikan dalam bentuk tulisan, teks aural, dan audio. Dalam rumusan CP ini kita tidak melihat apakah itu kognitif, afektif, atau psikomotorik. Mari kita mencoba mengurai kalimat capaian pembelajaran tadi. Apabila kita analisis, maka tentu saja kita bisa memutuskan bahwa di sana terdapat ranah kognitif, ranah afeksi, dan ranah psikomotor. Ranah kognitifnya menganalisis informasi, mengidentifikasi ciri objek, dan merangkai kalimat. Tentu saja kita harus menangkap kata kunci bahwa hasil belajarnya disajikan salah satunya dalam bentuk lisan. Artinya bahwa peserta didik tidak sekedar bisa menganalisis informasi atau mengidentifikasi ciri objek, tapi dia harus bisa menyajikannya dalam bentuk lisan. Dalam hal ini tentu saja ada kompetensi yang harus kita latih agar peserta didik bisa menyampaikan hasil analisis secara lisan. Salah satu aspek afeksi yang harus kita latihkan kepada murid adalah keberanian berbicara. Mengapa demikian? Karena tentu saja percuma saja anak-anak bisa menganalisis, kemudian juga bisa mengidentifikasi fakta, namun tidak bisa menyampaikannya dalam bentuk lisan. Kalau sekedar bisa menganalisis dan disajikan dalam tulisan, maka CP tersebut tidak tercapai. Satu lagi, aspek psikomotor. Di antaranya, gestur tubuh ketika mereka berbicara misalnya. Karena gestur tubuh atau gerakan tangan atau gerakan badan merupakan sebuah keterampilan. Dengan demikian kita harus memahami bahwa dalam sebuah CP maka itu ada 3 ranah secara terintegrasi. Namun sebuah CP menyiratkan ranah yang dominan. Ranah dominannya bisa kognitif, bisa afeksi, bisa psikomotor. Contohnya dalam CP tadi yang menjadi ranah dominan adalah ranah kognitif. Mari kita lihat lagi pada mata pelajaran lain. Misalnya matematika. Misalnya pada
elemen pengukuran. Pada fase ini dituliskan peserta didik dapat menentukan keliling dan luas berbagai bentuk bangun datar, yaitu segitiga, segi empat, dan segi banyak, serta gabungannya. Kemudian mereka dapat menghitung durasi waktu dan mengukur besar sudut. Kalau kita uraikan, maka kita dapat melihat aspek atau ranah kognitif dari CP ini adalah menentukan keliling dan menghitung durasi waktu. Namun di situ ada ranah psikomotor yang harus kita ajarkan, yaitu keterampilan menggunakan busur derajat untuk mengukur sudut. Di antaranya cara memegang, cara mengukur, akurasi, dan sebagainya. Dan itu menjadi penting karena ketika dalam CP-nya tertulis dapat mengukur, maka ada aspek yang harus diajarkan di situ, yaitu teknik mengukur yang dominannya psikomotor. Lalu tentu saja di situ ada ranah afektif juga yang kita harus ajarkan, yaitu ketelitian. Misalnya ketelitian dalam mengukur. Demikian tadi penjelasan mengenai ranah dominan pada rumusan capaian pembelajaran. Kita akan lanjutkan ke tema lain, masih dalam topik assessment. Selamat berjumpa kembali. Salam edukasi dari Edunesiania.